Pernah gak kamu terbangun di tengah malam? Langit masih pekat, semua orang masih terlelap, tapi kamu justru merasa damai di dalam sunyi itu. Padahal tubuhmu lelah, hati sedang gundah, masalah belum selesai. Tapi, entah kenapa kamu tetap berdiri menghadap Sang Pencipta. Lalu kamu tahajud, dan saat kamu sujud, ada yang terasa berbeda. Tubuhmu merinding, jantungmu berdetak pelan tapi dalam, dan hatimu terasa dibasuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Nah, Sobat Langit, kalau kamu pernah merasakan itu, maka video ini bukan cuma buat ditonton, tapi untuk kamu resapi. Karena kali ini, kita akan bahas tanda-tanda aneh di tubuh, yang sering dianggap biasa, padahal itu bukti bahwa Allah sedang mendengar, sedang mengangkat doamu ke langit, dan mulai menjawabnya satu persatu. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kamu tulis angka 77 di kolom komentar sekarang, sebagai tanda kamu siap menerima energi positif malam ini, dan sebagai isyarat bahwa kamu termasuk hamba yang dipilih untuk bangun di sepertiga malam. Terima kasih sudah klik video ini, dan yakinlah kamu gak sedang mampir karena iseng, tapi hatimu sedang dipanggil untuk menerima sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat, tapi bisa kamu rasakan dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Langit, terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktu di antara padatnya aktivitas. Yang lagi baring santai, yang lagi rebahan sambil scroll, atau yang lagi di motor sambil dengerin pakai headset, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Video ini spesial, karena aku gak sekadar ngasih informasi, tapi mau ngajak kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di tubuhmu. Di balik rutinitas tahajud yang kamu lakukan diam-diam, mungkin selama ini kamu bertanya, kenapa aku tetap ngerasa sendiri meski udah tahajud setiap malam? Kenapa rezeki belum deras padahal aku sudah sujud di sepertiga malam? Atau kenapa tubuhku mulai terasa aneh akhir-akhir ini? Tenang, karena tanda-tanda pengabulan doa dari Allah itu seringkali gak datang dari luar, tapi justru muncul dari tubuhmu sendiri. Dan di bagian pertama ini, kita akan bahas 3 dari 6 tanda aneh yang diam-diam menjadi sinyal kuat bahwa langit sedang berpihak padamu. 1. Tubuh terasa enteng padahal gak tidur cukup. Ini yang paling sering dialami oleh pejuang tahajud. Tidur larut, bangun lebih awal, tapi setelah tahajud, bukannya tambah lelah, justru tubuh terasa enteng, ringan kayak abis dipijat dari dalam. Dan ini bukan sekadar efek psikologis, ini bukan sekadar perasaan, tapi ini hasil dari pancaran ruhani yang sedang dibersihkan oleh Allah saat kamu sujud. Tubuh manusia itu bukan sekadar daging dan tulang, tapi ada getaran ruhani di dalamnya. Dan ketika kamu tahajud, getaran itu dipulihkan. Maka jangan heran kalau banyak orang bilang, setelah tahajud, mereka lebih fokus, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi hari. Tanda ini sering luput, karena orang mengira tubuh enteng itu efek kafein atau sugesti. Padahal itu energi spiritual yang sedang diberi Allah sebagai bonus karena kamu memilih sujud di saat banyak orang terlelap. Kalau kamu pernah merasakan tubuh ringan setelah tahajud, tulis di komentar, saya pernah. Dan rasanya luar biasa. 2. Dada bergetar dan bulu kuduk berdiri saat doa. Yang ini bisa bikin merinding. Kamu pernah gak, lagi doa abis tahajud, tiba-tiba bulu kudukmu berdiri, jantungmu terasa berdetak gak biasa, kayak ada yang lewat tapi bukan makhluk halus, melainkan sebuah bisikan halus dari langit. Dada terasa penuh, air mata jatuh sendiri, bukan karena kamu sedih, tapi karena kamu merasa begitu dekat, dekat banget, sampai kamu merasa seperti sedang diawasi oleh cinta yang tak kelihatan. Itu adalah tanda bahwa ruh kamu sedang disentuh oleh kasih sayang Allah. Dan getaran itu nyata. Para ahli ruhani menyebut itu sebagai jamahan lembut dari langit. Ketika doa kamu sudah mencapai titik khusyuk, tubuhmu akan bereaksi, karena ruh di dalam tubuhmu sedang berdialog dengan Sang Pencipta. Dan kalau kamu pernah merinding saat doa,
apalagi ketika menyebut nama orang tua, pasangan, atau rezeki. Maka itu bisa jadi pertanda bahwa doamu sedang diangkat. Tulis 77, sekarang kalau kamu pernah mengalami hal itu. Karena kamu sedang berada dalam arus yang tidak semua orang bisa rasakan. 3. Terbangun tepat di jam yang sama setiap malam. Ini dia yang bikin banyak orang penasaran. Kamu gak pasang alarm, gak ada orang yang bangunin. Tapi kok bisa-bisanya kamu terbangun di waktu yang sama terus-menerus? Entah itu jam 2.45. Jam 3.10, atau jam 4:10. Selalu jam yang sama, dan itu udah kejadian berhari-hari. Sobat Langit, itu bukan kebetulan. Itu bukan jam biologis, tapi itu panggilan langit. Tubuhmu sedang diatur oleh energi spiritual. Dan waktu itu adalah waktu di mana ruhmu paling siap untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Tinggi. Banyak ulama menyebut ini sebagai firasat malam. Sebuah kesadaran ruhani yang membangunkan tubuh, karena ada pesan yang harus disampaikan ke Allah di waktu tersebut. Dan ini sangat jarang terjadi kecuali pada orang-orang yang hatinya bersih, istiqomah, dan punya kedekatan dengan langit. Kalau kamu sering terbangun di jam yang sama, jangan cuekin. Itu mungkin bukan karena kamu kebelet ke kamar mandi, tapi karena ruhmu sudah punya jam temu dengan Sang Maha Mendengar. Komen sekarang, saya sering dibangunkan tanpa alarm. Kalau itu juga terjadi padamu. Nah, Sobat Langit, 3 tanda aneh tadi memang kelihatannya sepele. Tapi justru itulah kekuatan tahajud. Ia bekerja secara halus, secara senyap, tapi dampaknya nyata. Dan itu baru 3. Masih ada 3 tanda berikutnya yang gak kalah menggetarkan. Karena di bagian 2 nanti, kita akan bahas tentang kenapa tubuhmu bisa merasa dipantau. Kenapa emosi jadi lebih stabil. Dan kenapa mimpi-mimpimu terasa seperti petunjuk yang sangat nyata. Jadi pastikan kamu lanjut ke bagian 2. Karena semakin kamu tahu, semakin kamu sadar bahwa sepertiga malam bukan waktu biasa. Dan tahajud bukan sekadar ibadah, tapi jembatan rahasia menuju pengabulan doa. Kalau kamu merasa relate, tulis 77 di komentar. Dan jangan lupa share ke teman atau keluarga yang sedang berjuang dalam doa-doanya. Kita akan lanjut ke bagian 2. Dan semoga malam ini jadi malam paling jujur antara kamu dan Allah. Kalau kamu sudah nonton bagian pertama dan merasa tubuhmu pernah menunjukkan tanda-tanda yang dibahas, maka video ini adalah kelanjutannya yang gak boleh kamu lewatkan. Karena di bagian kedua ini, kita akan bongkar 3 tanda berikutnya, yang lebih dalam, lebih personal, dan bisa jadi, lebih menyentuh sisi terdalam dalam dirimu. Tapi sebelum lanjut, tulis di komentar angka 77 sekarang. Sebagai simbol bahwa kamu siap menerima energi spiritual dari langit. Dan sebagai bentuk keyakinan bahwa doamu sedang Allah proses untuk dikabulkan. Terima kasih ya, sudah memilih untuk tetap di sini. Di tengah banyaknya konten duniawi yang penuh distraksi, kamu justru memilih konten yang mendekatkanmu pada sepertiga malam. Itu artinya hatimu sedang digerakkan. Dan kamu gak sedang nonton video ini karena iseng, tapi karena Allah sedang mengizinkanmu untuk tahu sesuatu yang gak semua orang dikasih tahu. 4. Emosi lebih terkontrol, padahal masalah gak berkurang. Ini yang paling bikin heran. Kamu tetap punya beban hidup, tagihan masih ada, tekanan pekerjaan belum berkurang. Tapi anehnya kamu gak gampang meledak, kamu gak mudah sedih berlarut, dan kamu juga gak terlalu panik menghadapi masalah yang sama. Pernah merasa begitu? Sobat Langit, ini bukan sekadar maturitas emosional. Bukan juga karena kamu lebih dewasa secara umur. Tapi ini adalah buah dari hubungan rahasia yang terjalin di sepertiga malam. Ketika kamu tahajud secara rutin, jiwamu terbentuk menjadi lebih lapang. Karena kamu gak hanya mengeluh ke manusia, tapi mengadu langsung kepada Sang Pemilik solusi. Dan saat hatimu kuat, tubuhmu akan memancarkan ketenangan. Sistem syarafmu ikut tenang, otot wajahmu gak tegang,
dan kamu jadi gak mudah meledak karena hal sepele. Itulah kenapa banyak orang yang istiqomah tahajud terlihat lebih damai, lebih sabar, dan lebih ringan menghadapi luka. Allah tidak langsung mengubah keadaan, tapi Allah memperkuat jiwamu dari dalam, sehingga masalah yang sama tidak lagi melumpuhkanmu seperti dulu. Kalau kamu ngerasa lebih kalem, lebih sabar, dan lebih bijak setelah rajin tahajud, tulis di komentar, "Iya, hati saya lebih kuat sekarang." 5. Tiba-tiba merasa diawasi, tapi bukan oleh manusia. Yang satu ini mungkin terdengar mistis, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu pernah gak lagi sendiri, lagi duduk atau jalan, tapi merasa seolah-olah sedang diperhatikan? Padahal gak ada orang, gak ada kamera, gak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu muncul, dan bukannya bikin takut, justru bikin kamu merasa sedang dilindungi. Sobat Langit, itu bukan halusinasi, itu bukan paranoid, tapi bisa jadi itu adalah efek dari hubungan batin antara kamu dan Allah. Ketika kamu sering tahajud, dan doa-doamu mulai diangkat, maka tubuhmu akan menerima frekuensi spiritual. Dan salah satu efeknya adalah kesadaran yang meningkat tentang keberadaan yang maha mengawasi. Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa Dia lebih dekat dari urat leher. Dan ketika kamu terbiasa berkomunikasi di keheningan malam, maka hatimu akan semakin peka bahwa kamu tidak pernah sendiri. Perasaan diawasi ini adalah bentuk kasih sayang, bukan ancaman. Karena kamu merasa dijaga, merasa dipantau, dan pada saat yang sama, merasa aman. Inilah tanda langit sedang menjawab doamu. Bukan dengan kejutan besar, tapi dengan kehadiran yang sangat halus. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, tulis di komentar, "Saya sering merasa dijaga, meski sendirian." Karena bisa jadi itu bukan sekadar rasa, tapi sinyal bahwa doamu sedang diproses dengan penuh perhatian. 6. Mimpi yang bukan biasa, tapi mengandung petunjuk. Tanda yang terakhir ini adalah yang paling unik, dan juga paling sulit dijelaskan dengan logika. Karena ketika tubuhmu sudah sering dibasuh tahajud, ketika ruhmu sudah terbiasa berkomunikasi dengan langit, maka seringkali pesan-pesan langit hadir lewat mimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Bukan sekadar bunga tidur, atau pengaruh film yang kamu tonton malamnya. Tapi mimpi-mimpi ini terasa nyata, mengandung makna, kadang datang berulang, kadang muncul dalam bentuk simbol yang sangat jelas. Contohnya, kamu pernah mimpi melihat cahaya terang, mimpi diberi air, mimpi masuk ke rumah besar, atau mimpi bertemu sosok berjubah putih. Itu semua bisa jadi adalah kode dari langit, bahwa doamu sedang dalam proses, dan kamu sedang diarahkan agar tidak menyerah. Dalam Islam, mimpi bisa menjadi bagian dari wahyu kecil, dan mimpi orang yang dekat dengan Allah seringkali menjadi media komunikasi yang sangat dalam. Tapi ingat, bukan berarti semua mimpi itu berarti. Tapi kalau kamu merasa mimpi itu beda dari biasanya, dan terjadi setelah kamu rutin tahajud, maka besar kemungkinan itu bukan bunga tidur, tapi bunga dari langit. Kalau kamu pernah mimpi yang bikin kamu nangis saat bangun, atau mimpi yang bikin kamu merasa dikuatkan, tulis di komentar, "Saya pernah mimpi yang sangat menyentuh hati." Karena itu bisa jadi sinyal terakhir, bahwa apa yang kamu minta sedang didekatkan, bahkan mungkin sedang dijemput oleh malaikat. Sobat Langit, itulah 3 tanda berikutnya yang sering hadir diam-diam, tapi punya dampak besar bagi tubuh dan jiwamu. Tanda keempat, emosi lebih stabil. Tanda kelima, merasa diawasi tapi damai. Tanda keenam, mimpi yang bukan sembarang mimpi. Dan kalau kamu sudah merasakan ketiganya, atau bahkan keenam tanda dari video ini, maka yakinlah, kamu gak sedang tahajud sia-sia. Mungkin hasilnya belum datang hari ini. Mungkin jawabannya belum turun dalam bentuk uang, jodoh, atau kesembuhan. Tapi tubuhmu sedang bersaksi bahwa tahajudmu sudah mengetuk langit. Dan bagian ketiga nanti, kita akan tutup dengan pesan mendalam tentang kenapa orang yang sudah sampai pada titik ini
akan menghadapi ujian yang berbeda. Dan bagaimana cara menjaga semua nikmat ini agar tetap langgeng? Jadi pastikan kamu ikuti hingga bagian akhir. Tulis 77 sekarang juga sebagai bentuk kesadaran bahwa tubuhmu sedang memberi kabar gembira dari langit yang mungkin belum kamu lihat, tapi sedang kamu rasakan. Sampai jumpa di bagian ketiga. Karena yang terakhir adalah yang paling menguatkan. Ada satu hal yang seringkali luput setelah seseorang menerima tanda-tanda dikabulkannya doa. Banyak yang kaget, banyak yang bahagia, tapi gak sedikit juga yang berhenti di tengah jalan. Karena merasa tujuannya sudah selesai. Padahal tahajud bukan tentang permintaan, tapi tentang hubungan. Bukan soal ingin diberi, tapi soal bagaimana tetap mendekat bahkan saat doanya sudah terkabul. Di bagian terakhir ini, aku ingin mengajak kamu untuk memeluk erat tanda-tanda itu, supaya gak cuma lewat begitu saja, tapi benar-benar menjadi jalan istiqomah, menuju malam-malam yang penuh keberkahan. Dan sebelum kita mulai, ayo tulis 77 sekarang juga, sebagai simbol bahwa kamu tidak ingin hanya sekadar tahu, tapi ingin menjaga, ingin menyambut, dan ingin memperkuat hubunganmu dengan langit malam. Terima kasih untuk kamu yang masih bersama video ini sampai bagian ketiga. Itu artinya hatimu sedang mencari makna, dan tubuhmu sudah bicara bahwa ia sedang merespon cinta dari Allah. Kamu bukan orang biasa, kamu sedang diproses menjadi hamba yang luar biasa. Tahajud itu magnet, tapi tanda-tanda itu kompas. Ketika kamu mulai menemukan tanda-tanda aneh di tubuh, seperti yang sudah kita bahas di bagian 1 dan 2, itu artinya kamu sedang diarahkan. Dan arah itu bukan sekadar menuju jawaban, tapi menuju kedekatan yang tidak semua orang mampu menggapainya. Tahajud adalah magnet, ia menarik perhatian Allah, tapi tanda-tanda itu adalah kompas yang menunjukkan bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Namun, jangan salah paham. Tanda itu bukan tujuan, tapi hanya penunjuk arah yang harus kamu jaga supaya tidak menyimpang. Banyak orang merasa sudah cukup ketika doa mulai dikabulkan. Padahal disitulah ujian sejati dimulai. Apakah kamu akan tetap bangun malam setelah doamu dikabulkan? Apakah kamu tetap akan menangis setelah rasa sakitmu diangkat? Atau kamu akan kembali tidur nyenyak dan melupakan malam-malam yang dulu kamu perjuangkan? Mengapa setelah tanda itu datang, ujian justru semakin kuat? Sobat Langit, ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Kenapa setelah rutin tahajud, hidup justru makin berat? Kenapa setelah doa mulai dikabulkan, masalah juga ikut datang? Jawabannya satu, karena Allah sedang menaikkan derajatmu. Dan setiap kenaikan pasti lewat ujian. Ketika kamu sudah mulai merasakan tanda-tanda spiritual, tubuhmu sudah mulai dihubungkan dengan langit, maka otomatis kamu akan diuji. Apakah kamu sungguh-sungguh atau hanya mendekat karena ingin sesuatu? Dan di momen inilah banyak orang tergelincir karena menyangka kedekatan itu sudah final, padahal justru baru dimulai. Ujian setelah tahajud bukan berarti tahajudmu ditolak, tapi justru karena dikabulkan. Doa-doamu sedang diproses, dan kamu sedang dibersihkan dari yang menghalangi rezeki, ketenangan, dan ketulusan. Apa yang harus dilakukan setelah tanda-tanda itu muncul? Pertama, jangan berhenti. Jangan merasa cukup hanya karena tubuhmu sudah menunjukkan reaksi. Karena kalau kamu berhenti di sini, maka hubunganmu dengan langit akan terputus lagi, dan semua tanda yang sudah kamu rasakan akan hilang perlahan. Kedua, jaga hati dari rasa ujub. Kadang, saat seseorang merasa doanya mulai terkabul, dia jadi merasa istimewa, mulai membandingkan ibadahnya dengan orang lain, mulai merasa lebih tinggi karena bisa bangun malam. Padahal rasa itulah yang bisa merusak semuanya. Karena dalam ibadah malam, yang paling penting bukan siapa yang paling sering bangun, tapi siapa yang paling ikhlas ketika sendirian. Ketiga, perkuat rasa butuh. Kalau di awal kamu tahajud karena ingin rezeki, jodoh, atau kesembuhan, maka sekarang
Kuatkan niat karena rasa butuh pada Allah. Butuh perlindungan, butuh kekuatan, butuh kehadirannya dalam setiap langkah. Karena tahajud yang dibangun di atas rasa butuh akan lebih langgeng dibanding tahajud yang dibangun hanya karena ingin sesuatu. Jangan kaget jika setelah tahajud, kehidupanmu berubah tanpa kamu sadari. Kamu mungkin tidak sadar, tapi orang-orang di sekitarmu mulai melihat perubahan dalam dirimu. Kamu jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih kuat menghadapi luka. Itu semua bukan hasil dari motivasi atau seminar, tapi dari sujud yang kamu lakukan dalam gelap, ketika tidak ada yang melihat, tapi langit mencatat setiap air mata dan desah nafasmu. Tubuhmu sedang diberkahi, ruhmu sedang dibentuk, dan hidupmu sedang diarahkan ke jalan yang lebih terang. Jangan abaikan perubahan kecil itu, karena itulah yang menjadi bukti bahwa doamu sudah bekerja. Mungkin bukan dalam bentuk uang yang tiba-tiba datang, atau jodoh yang langsung muncul, tapi lewat perubahan sikap, perubahan energi, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kapan tanda itu akan berbuah jadi jawaban nyata? Ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, dan juga yang paling rumit dijawab, karena jawaban itu tidak datang sesuai waktu yang kamu tentukan, tapi sesuai waktu yang terbaik menurut Allah. Namun satu hal yang pasti, ketika kamu sudah menerima 6 tanda yang kita bahas, maka doamu sudah memasuki fase pengabulan. Dan fase ini hanya bisa dijaga dengan satu cara, yaitu tetap sujud, tetap bangun, tetap merengek, tetap menangis, meski seolah tidak ada yang berubah. Karena bisa jadi saat kamu terus tahajud, Allah sedang menunda agar kamu tidak hanya mendapatkan apa yang kamu minta, tapi juga mendapatkan diri yang baru, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mencintainya. Doamu mungkin sudah dikirim, tapi tahajudlah yang menjadi alamat tujuannya. Bayangkan doa itu seperti surat, dan tahajud adalah alamat pengiriman. Kalau kamu berhenti tahajud, maka surat itu kehilangan alamat, dan tertahan di langit. Tapi kalau kamu tetap istiqomah, maka surat itu akan sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pada fase hidupmu yang paling butuh jawaban. Jadi jangan pernah remehkan satu malam pun, karena bisa jadi malam itulah yang menjadi pengantar jawaban dari langit. Sobat langit, kamu sudah sampai di bagian akhir, sudah menyimak 6 tanda yang bisa muncul di tubuh, sebagai bukti bahwa tahajudmu sudah didengar, dan doamu sedang dikabulkan. Mulai dari tubuh yang terasa enteng, merinding saat doa, bangun di jam yang sama, emosi yang lebih tenang, perasaan sedang diawasi, sampai mimpi yang mengandung makna. Semua itu adalah sinyal bahwa hubunganmu dengan Allah sedang kuat, sedang dalam jalur yang benar, dan sedang diproses untuk sampai ke tahap yang tidak semua orang bisa capai. Tapi jangan berhenti di sini, karena tanda hanyalah permulaan. Tujuan utamanya adalah istiqamah, menjaga nyala hatimu, menjaga semangatmu untuk bangun, menjaga kerendahan hatimu untuk tetap sujud, meski tak ada yang tahu, meski tak ada yang memuji, meski dunia masih belum berubah. Kamu tetap bangun, karena kamu tahu, langit sedang bergerak, Allah sedang mencintaimu dalam diam, dan tubuhmu sedang menjadi saksi bahwa hubunganmu dengannya semakin dalam. Sekarang, tulis 77 sekali lagi di komentar, sebagai simbol bahwa kamu siap menjaga hubungan ini, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena kamu tahu sujud itu adalah kebutuhan. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir. Semoga malam ini, dan malam-malam setelahnya, menjadi malam yang menguatkan, malam yang menenangkan, dan malam yang membuka pintu-pintu langit untuk segala hajatmu. Sampai bertemu di konten ilmu langit berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hatimu, dan menjadikan tubuhmu sebagai saksi cintanya, di dunia dan akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.